walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahu 'azim. Kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau sekiranya bahwa sesungguhnya penduduk satu negeri itu benar-benar beriman kepada Allah dan benar-benar bertakwa, sungguh kami akan bukakan keberkahan-keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka telah mendustakan ayat-ayat kami, maka kami azab mereka dengan sebab apa yang mereka usahakan. Surah Al-A'raf ayat 96. Maafkan Allah dengan segala firman-Nya. Aku ini mama alim ulama jadi pandai yang hormati. Seterusnya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat, hadirin wal hadirat. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini alhamdulillah dengan rahmat-Nya Allah yang dicurahkan kepada kita sampai detik ini, kita masih bisa untuk melaksanakan, untuk mengikuti kegiatan rutin di tempat ini, di tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, majelis ilmu. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita langkahkan, tangan yang kita ayunkan, ataupun ucapan yang kita ucapkan, semuanya nanti bernilai ibadah dan amal soleh hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah Bapak-bapak, Ibu-ibu, bahwa pada siang hari, sore hari ini, kita yang hadir di majelis ilmu kok, maka seluruh kegiatan kita kok keluar dari rumah kita masing-masing, nanti kembali ke rumah kita masing-masing dengan niat talabul ilm, menuntut ilmu, maka itu merupakan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai kita kembali ke rumah kita masing-masing. Kemudian salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Tak pandai mau cimi ilmu. Agak ragu mau so kamu makan benar. Lagi barit Miko, kamu Wah. cek satu agak lambe. Apuan ke testek tuh. Cek satu. Awan besok ke telinga tu. Ibu-ibu, bapak-bapak, kaji umum ini. Jadi di umum tentu sifat lo nan bersama saja kan gitu, tidak dikhususkan. Tema pada sore hari ini, tema adalah atau judulnya atau temanya ciri-ciri orang yang beriman. Tanda-tanda orang beriman. Tadi di awal kamu bacakan satu ayat di dalam surah Al-A'raf ayat 96. Kece Allah tadi, kalau satu penduduk negeri atau kampung benar-benar beriman kepada Allah dan bertakwa, maka Allah akan bukakan keberkahan dari langit ke bumi, dari langit turun ke bawah, dari bumi memasuki ke teh. Keberkahan dan diaji Allah. Timbul pertanyaannya berkah ku sebenarnya barakatin tu jamak tu bahasanya berkah
barokah. Adibul pertanyaan dan barokah ko ba? Yang dimaksud barokah ko ba? Definisi barokah ko ba? Kalau menurut agama yang dikatakan barokah ko ziyadatul khair, bertambahnya ke kebaikan. Itu nama barokah. Nah, setiap ada nikmat yang dia di Allah kawa, dengan nikmat itu tidak bertambah kebaikan awak, tidak bertambah amal solewa, berarti di nikmat itu keberkahannya kurang. Contoh, dape dewa misalnya, anan dape dewa piti, tanya pun tidak bertambah kebaikan awak, amal solewa, ibadah awak dengan piti kodo, maka berarti keberkahan di piti itu tidak ada. Atau mungkin barangkali ada Honda, kembali Honda apa? Tapi Honda itu cuma cek kepasasan melancong. Indah dibawa ke tampai lebih baik daripada pasar. Baik perkara jualan Honda itu no, baik ke kantor, baik ke sawah, baik ke balai, baik ke pasar. Tidak pernah tergerak hati awak untuk membawa itu kama majelis ilmu, kama ke pengajian, kama ke masjid tidak tergerak. Berarti keberkahan di Honda itu kurang. Bisa jadi tidak tuh. Nah, kalau nak berkah di barang atau nikmat dari Allah, maka arahkan nikmat itu kepada yang dari Allah, kepada yang menuju lebih dekat kepada Allah. Dibawa ke Honda itu, dibawa ke bayat saji untuk pajamaah, dibawa ke menghadiri majelis ilmu. Itu seharusnya. Bisa ibu bapak-bapak, awak nandapi nikmat kuat, jangan merasa awak nanti tidak akan bertanggung jawab sadoh. Apa bertanggung jawabnya? Bukankah Allah mengecek pada kau sumalatus alunna yaumaidin anin naim. Hafal ayat itu kan? Ada pedawa. An-naim itu jamak dari an-nikmat. Maknanya tuh sado nikmat itu akan ditanya Allah nanti. Termasuk hendawa, termasuk toa, termasuk rumah awak, termasuk anak awak, termasuk HP awak. Kok maksudnya nak? Nan HP-nya cuma isi Instagram, WA, Facebook, Twitter, TikTok, YouTube, hati-hati. Budaya banyak dalam. Tipu daya banyak, benar. Setannya banyak lah. Nah, padahal kalau pikir-pikir ibu, bapak-bapak yang hormati, HP dan ketekwa kalau dimanfaatkan nak ke YouTube, nak TikTok sana, bisa kita simpan di situ, bisa sekolah. Alangkah lebih baik buat download misalnya ada kitab Bukhari, Sahih Bukhari. Ada tak ibu mendownloadnya? Serius lah. Kamu apa tanggung jawab saudara? Al-Quran bisa di-download di situ. Asbabul nuzul bisa di-download di situ. Jadi untuk asal mau ku HP kok mencari Facebook sen. Buka YouTube dan banyak anak baca dia. Itu pertanyaan sudah sumalatus alun. Hati-hati. Nah, keberkahan HP kok berkahnya makin tinggi kebaikan awak dalam ibadah kepada Allah. Dalam beribadah kepada Allah makin kuat awak ada. Atau kita cari di HP kok nan rancak saja. Ada tanya pengajian, mungkin ada kajian-kajian tentang tartil Al-Quran, murattal Al-Quran dan sebagainya. Hadis-hadis yang kita buka, kan itu seharusnya.
Kalau enggak nanti berarti HP kena berkah dewa dah. Cuman sekadar untuk dipakai dan banyak tu membawa dosa kepada Allah. Nah ibu bapak yang hormati, kaji Allah dalam Al-Quran. Kalau kita cari dalam Al-Quran tu, segala sesuatu ma'asabakum, apa saja yang menimpa kamu musibatin, dari musibah, itu sadono adalah bima kasabat aidikum. Sadonya itu sebab ulah tangan kamu. Nah sejalan dia ayat cakap kata Allah walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Kamu dustakan ayat-ayat Allah, kamu dustakan ayat-ayat agama Allah, kemudian Allah menyiksa dengan sebab penutuan ayat Allah tadi. Mama kau disiksa Allah sebabnya usaha surang. Awak baru setahun lebih seketik negara awak di Lando Galodo. Iya enggak? Sabaleh Mai dulu 10 Mai tak peno malam. Abo ngaji di Ampangan pas 10 Mai itu tu. Kini bulan Agustus. Bulan Agustus. Setahun 3 bulan baru Galodo sampai nagari Sungai Buah. Khususnya Kapolo Koto juga luang. Kalau Sungai Buah kan gitu. Kapolo Koto lewat ke Tangga Koto tarik ke Galuang. Akan itu tuh. Menimbulkan korban jiwa. Ditambah lagi dengan harta benda dan sebagainya kayak gitu. Nah dari peristiwa itu lebaran tingkat ketaatan orang dan tinggal tambahnya. Nak barado. Kamu ingat betul almarhum Pak Sokani salah seorang korban. Bulan Januari korban di pamaji kepala koto tu kecil itu wah dia tu mimban kecil tu antaka mati ba antala kuat. Bulan Januari itu. Dia tinggal di aku di Lurah. Yang di Lurah yang meninggal Pak Haji Sokani yang guru di dia. Antaka mati di gunung tu gitu. Disapuin tu bulan Januari itu. Bulan Januari 2020 sampai itu. Disapuin tu model tu bicanya. Nah, bulan Maret nyokot bal yang ane kajinya masalah syahadat. Mempokok asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu tanggal 9 Mei itu. Tanggal 10 Mei kejadian dalamnya. Tanggal 10 Mei. Nah, cobalah cari barang dan batambah masaji isino. Barang batambah masaji musola jamaah lima wakatuno. Padahal dia peringatan dari Allah. Nak berado. Banyak anu sering lah. Nah, ditambah kapatangga. Aduh pandai kepanjangan sampai kini hujan tu kan tak selesai kerja turun dulu. Nah susui je orang. Bahkan di beberapa daerah lah cakap orang di sawah. Gara-gara pembagian iya. Mungkin di sekolah indah, cuma lah kata itu lah mulai orang bagi gisi-gisi. Lalu keluar tengah malam. Lalu cari gila orang sholat istisqa. Istisqa untuk nak salat minta hujan. Nan hujan modal 7 turun lain. Cuman sekadar malambuan tanah. Pailang kami. Itu yang ada dulu. Nah, pertanyaan itu apakah Allah akan lebih menguji masyarakat kita dengan yang lebih berat? Artinya tuh keberkahan ini mulai dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Mama kau dicabut oleh Allah karena syarat dan dua nak terpenuhi, sabana beriman, sabana bertakwa.
Ya syaratnya kalau kampung nagari, balat atau Korea akan ditimpakan oleh Allah itu keberkahan di balat atau nagari itu, maka syarat dua saja sabana-bana penduduknya beriman, cie sabana-bana bertakwa kepada Allah. Dua itu syaratnya. Tidak lebih dari dua itu dok. Maka kita harus menjadi bahagian dari dua itu, menjadi orang sabana beriman, menjadi orang sabana bertakwa. Nah, bahatan orang beriman kok. Buka surah Al-Anfal, itu paling gampang mana tuh? Ayat 2, 3, 4. Al-Anfal ayat 2, 3, dan 4. Anggap ke-8 dulu benar. Ayat surat ke-8 anggap saja itu lo kalenda kok. Celir apa? Ayat 2, 3, dan 4. Apa kata Allah di situ? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minun. Itu makanya. Lebih. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Itu tandanya. Di belakang itulah pernyataan Allah tuh. Ulaika humul pernyataan Allah tuh. Orang yang memiliki tandonan lima tuntunan sabana-bana beriman kepada Allah. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka yang punya tandonan lima tuntunan sabana beriman. Nabi Muhammad mulai innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Ini ayat itu dimulai dengan huruf taukid. Huruf taukid itu dompe. Abeko dulu beko yang menyebabkan dalam taukid adalah tuh mencari kalimat masuk, kafilan masuk, atau kod beko bisa jadi taukid juga jadi itu. Misalnya kode kafara itu taukid itu. La fatahna cukup itu taukid itu menjadi lam taukid itu. Di antaranya innama itu menunjukkan atau kalimat di muka itu sabana-bana no. Tidak main-main no, iyo mana itu asli no. Tidak ada dan lain-lain. Maka dimulai dengan innamal mu'minuna. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu. Bahasa sesungguhnya orang-orang yang beriman itu alladzina idza dzukirallahu wajilat. Apabila disebutkan nama Allah bergetar hati mereka. Apabila disebut nama Allah minimal 5 kali sehari semalam. Itu minimal tadanya. Kini tidak tadanya ada. Dari musuh tadanya ke kebulu ketua. Surau kapau ga tadang surau kapau ras situ. Enggak usah situ. Antaranya tidak, dia atur, dia rancangnya sound sistem orang ini. Pangari seru. Jale, ternyata jale. Nah 5 kali sehari semalam azan dikumandangkan orang. Siapa tergetar hatinya memenuhi Allah tu. Coba kini mau tanya ibu, ibu-ibu. Surau-surau nan pernah ibu-ibu datangi atau pernah pai berjamaah kasinan masjid atau musala. Mana banyak apa-apa ibu-ibu no.
Apa no kamano? Hah? Halo no. Di mana banyak? Siko. Nah dari gini. Kalau ikut rajin kok. Nanti mau siko gua rajin jamaah yakin kok. Sedangkan tak dua jamaah siko datang pengajian. Iya kan? Tidak mungkinnya meninggal surau deki rumah surau tanpa berjamaahnya, tak mungkin tak. Yakin betul. Yang mirisnya kita orang hendak amua ke surau apa nak mau ke surau. Sebagai laki ibu dan nak mau ke surau. Hah? Dulu lah, ya kan? Dan kamu ocok mendengar pengaduan dari jamaah ko, anak penyacu atau ibu dan tanya ibu ko, balaki juga anak sembahyang, apa yang marah tu? Acu tu bapak tanya ibu ko nak di sekolah nak do tanya, sekolah nak do, nya di mana do, tak di mana do, di mana? Baca Ustaz babu laki ambo Ustaz laki ibu lampu suruh sembahyang Ustaz amuan Ustaz ada salah Ustaz Abdul Somad ngecian aja sama lalu coba babi itu kan wow jadi ibu-ibu yang dihormati bapak-bapak yang memuliakan aku rasa ketika disebut nama Allah ba'agetaran hati. Itu pertanyaannya. Ba'agetaran hati nan jalil 5 kali sehari semalam nama Allah itu disebut adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pasti itu. Dan pasti terdengar ada ba'agerakan hati. merinding Pak. Nah, ketika kita sedang tenang, ketika kita sedang lapang, mungkin capek bersegerak. Bahkan ketika masih ngaji-ngaji, masih di musola, di mutakasan murotal atau kajian-kajian sebelum orang azan itu ada mungkin barangkali yang tergerak berwudu langsung ke surau. Ada. Tapi ketika kita sedang dalam keadaan ada kesibukan gerakan kita, apa yang kita rasakan? Rasul pernah lalu ucapkan dong, karena lidah itu pendusta. Cukup rasakan oleh diri kita masing-masing Pak Rasulullah. Sadang ado kesibukan, sadang ado kita karajo bare, sadang karajo menyasa, datang panggilan Allah, getaran hati kita. Nah, kalau laita rasul dewa nak senang laita rasul dewa bahwasanya Allah lah memanggil kita, laita rasul dewa alhamdulillah tanda keimanan itu ada. Tapi kalau lalamian senian miang tenang. Dan nak coba maaf ibu apa-apa yang hormati, maaf sekali lagi maaf. Mungkin ada apa? Kadang-kadangnya orang menentu nawa nak sembahyang kadang. Contoh, ado namono mengawani marapulai, manjapi anak daro ke rumah anak laki-laki. Itu jam malam esok itu. Jam 2 bajanji, jam 3 baru kapai. Jawa esok sudah tu. Nah, bisa kalau aku kita ada Allah bisa. Jawa Yesus dalam hati. Berapa banyaknya orang yang korban ibadahnya gara-gara itu. Lipstick tawa-tawa, berbadak, sedo, make up, dia apa? Lapia-lapia dan ada itu lagi. Awal lagi. Papulih itu dah papulih. Sampai 3 inci tawano. Dibawa ke kuasa tu na. Banyak sana dah. Ambo kini sadang dak. Tayo tidak. Banyak betul.
Atau tanda beriman tu, nama dia tu? Tak. Ibu-ibu boleh lihat kok kapal ada dikunci silakan. Bali itu ibu-ibu tak agak sama-sama liga ada. Silakan. Tapi pakai sistemnya wudu dulu. Tahan 2 jam lebih biko. Sudah itu pakai pakaian yang menutup sabana aurat sadono, pakai kaos kaki, kaos tangan. Sudah itu jilbab dalam. Dibawa ke sembahyang di tampil orang di rumah nak marbulai itu biko. Biar nyampe nak daru ke rumah marbulai kan? Nak daru sadang di rumah marbulai. Kapan tuh? Sembahyang senang. Tapi dia dasar mali. Dasar iman tu dan goyang-goyang lah. Akhirnya orang galak yo. Tu baru nan senang nan ada akibatnya sama sekali banyak nan meninggal salat. Tanduk imannya sabana beriman tidak tu. Setengah-setengah. Coba jalan ke rumah sakit itu kau nendak senang Nan bapak cucu tangan gua. Nan bapak selang ke ibu gua Bapak tutui muncul gua Nah pertanyaan ini gua jarang abu mencedia urang namunnya urang atau urang nan payah bezu urang nan sakit kau menganan supaya orang sakit jarang. Apalagi mencari mencucu-cucu apa? Seharusnya lebih kita tekankan ini. Sembahyang jadi lupa nak. Bahkan bisa no. Nan sembahyang jangan dilupa. Pada mana tu? Karena patokan sembahyang kau waras otak. Kalau masih waras wajib sholat. Masih waras wajib. Walaupun badan kau tak bisa bergerak. Jadi dah bisa. Terserah Pak Acarono. Nah jadi tuntunannya tagak, tak bisa tagak, duduk, tak bisa duduk. Berbaring, tak bisa berbaring karena mati sebenarnya berbaring mati tak bisa bergerak kepala sana. Cukup dengan gerakan telapak mata, mengingat Allah. Nan salat harus dikenal karena sakit. Tapi jarang kamu mencari orang yang memang kurang sakit Nelawa pasang-pasang tapi masih sadar, masih waras, masih tentu siang di malamnya menganan sembahyangnya tanda ma'atu. Aku nak kita khawatirkan iman namun itu nak kita khawatirkan. Nah ibu bapak yang hormati, bahkan dari cemara datang Pak Allah tu disebut orang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi bau tu siapa? Allah melalui siapa? Muadzin. Doa sesudah azan tu bunyi pertama itu. Allahumma rabb hadhihi da'watin. Kalau aku itu hadhihi da'watin tammah. Undangan dan paling sempurna. Panggilan dan paling sempurna. Hadhihi da'wati tammah. Tapi banyak yang tidak syukur, banyak yang tidak mau datang. Bangganya benar diundang oleh Pak Bupati. Kalau Pak Bupati itu yang undang nyebut postingan di statusnya sebagai macam media sosial yang pakai lah kan. Masa statusnya dapat undangan dari Pak Bupati hadir tanggal sekian jam sekian di situ. Jam barat disuruh Pak Bupati datang jam 9 pagi, jam 7 tibus nana. Iya nak. Cubalah orang-orang, cubalah kelindahan tu. Andai kata ada Pak Wali Nagari kini melalui Pak Jorong Wasan Surang diumumkan di surau-surau, dibacuan deh ustaz-ustaz di surau tu ada garing-garing surau. Bapak-bapak, ibu-ibu warga negeri Sungai Puan diharapkan kehadirannya kepala kakak masing-masing untuk datang ke kantor Wali Nagari pada hari Jumat jam 8 pagi untuk menerima bantuan Rp500.000 per kakak.
Jambara tang surah kali ini. Jambara kita tiba gilo. Tapi supaya jamaah awak acuk talai. La takbiratul ihram imam tuna awak masih panjang lanjul. 500.000 cuman kok tukuk ron aku aduk mantu itu. Damam naon sakete dana pelesa-pelesa sakete ko makona ada maman ada tanggo tuh. Iyo dah. Panjang-panjang sakete sakit-sakit kapalo sakete dana tangenge dingin badan pa adu sawan tuh. Oleh itu adalah sarayakam tidak bisa diwakilkan ya kan? Apa kakak tu 500.000 kamu lima tu nak jam 8 disuruh jam 7 setengah 8 lagi buat senang. Allah mengimbau 5 kali sehari semalam. Ana diajian dari Allah riwamnya kawan hanya ala salat untuk mengalajan. Ana kita dapat hanya alal falah raih kemenangan mendapatkan kemenangan. Banyaknya tu nan datang kalau datang alhamdulillah tu nak tibo rancak saja. Cuman ada juga orang pun kadang-kadang biarlah imam tu lambe semayang biarlah tak leklah ada dapat jo dapat tu. Jadi kai Allah tu lebih cerdas daripada kita. Allah tu lebih adil daripada kita. Jadi sangkuna orang yang semayang takbiratul ihramnya sama dengan imam sesudah imamnya lah takbiratul ihram. Sudah itu beko datangnya surah lain Al-Fatihahnya masuk barunya Allahu Akbar takbiratul ihram. Sudah itu akan ruku baru masuknya Allahu Akbar. Ada lo beko rakaat kedua masuk, ada rakaat ketiga, ada rakaat keempat, ada rakaat kelima. Jono ibu-ibu sama nilai balu jo kurang pertama ndak lo. Beda. Tidak sama lo. Itu menunjukkan kualitas iman itu. Makanya menjadi taruhan Nabi takbiratul ihram itu. Sampai 2 hari bisa mengikuti takbiratul ihram imam. 2 kali salat tidak putih-putih dah. Terhindar dari 2 perkara kata Nabi. Atau terhindar dari neraka, terhindar dari golongan munafik. Cobalah tuh. Sampai puluh hari sembahyang fardu indah ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Artinya bayiringan imam Allahu Akbar imam awak main belakang Allahu Akbar sampai puluh hari lah mono sampai puluh hari lah mono kok belum tahu. Itu ya bu ada apa bu? Mau di buang putih ya bu? Ada yang nanti tanya pada maghrib. Orang Singkaring Kamu ada jadwal ikut di buang putih Masjid Raya. Itu nama bicara. Nah, itu nanti kita pikir tenang. Kadar iman itu. Kadar iman itu ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Awak sedang karaju tanggung rasanya bahkan kilo-kilo kaki itu tinggal kerja kondak. Tidak usah dijawab. Kerajuan selah. Kerajuan selah. Kalau itu imuraso iman. Satu. Yang kedua tanggung iman yang sabana orang beriman kok. Idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah bertambah iman mereka. Ini kalimatnya masih dibacakan. Berarti orang tu yang baca atau di orang lain baca? Berarti awak mendengar tak? Masih mendengar tu. Dikumandangkan ayat Allah di orang lain bertambah iman awak tendak. Nah itu orang yang membaca apa lagi awak nan membaca.
baca ayat ko kalau menurut Al-Quran sama nanas. Kalau orang baca Al-Quran deh, orang membaca Al-Quran, orang membaca Al-Quran, awak mendengarkan dulu. Bahas sifat yang mesti kita pakai soalnya. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, hendaklah kamu dengar, hendaklah kamu diam, agar kamu dapat rahmat. Kena kadang-kadang orang baca ayat awak. Amun cari yang mana, tadarus bulan puasa kan aja disuruh surau tak. Banyak mencari hendak menentu. Antum mencari mangka kali Tuhan, mangka kali Allah. Antum ba'alakoh nonton ba'alakoh. Alakoh tahu kan ba'alakoh, ba'alingkaran lo gak 20 orang. Itu namanya ibu tu apa-apa kok pemalih tadarus. Apa ada ibu banyak tanah kau? Hah? Ada ibu kok banyak nah. Itu itu no. Sudah itu ibu kok pahlawan kalaki. Aku namanya banyak. Serius ada. Serius. Namanya bapak pada Simpson melakukan adalah melawan lagi. Itu yang menyebabkan. Dan pertama faktornya karena memang polisi banyak. Dan keduanya dari sebab itu tadi. Nah balik pada yang tadi. Bahalakohlah 20 orang. Ada ibu-ibu surang santiang baca rancak kajinya lancar fasih. Membacanya satu halaman. Satu halaman membaca benar dari awal sampai akhir. Bisa dikatakan tak ada salah. Rancak dan ngono berbeda ikhfa idgham bi gunna ikhfa kiti ikhfa safawi izhar halak izhar safawi berbeda jale mamat ada disukun jale nya barang panjangno ada di kualina amat badal macam-macam tentu ini sadana tibo di sabalano ibu-ibu kok kebetulan agak bagadele mojo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati. Kok ibu nang lancar juga pak? Ikun dan banyak tak menyimak ni kok. Hanya lah muta di konsol aku ni pak. Aku ikut kalau ni kok. Maaf kalau itu. Kurang juga. Ikun nak dapat rahmat dari Allah dah. Dapat kutuah. Lebih rancak walaupun masih orang baca kalau tak nampak waan situ nak mau asmakmu nak mau mendengar nak mau mendiam lebih rancak nak satu tadarui tadarus tu akal kemaya sakato di madu tadarusan tu asal kata dari kalau tak sudah sinur darosa tadarosa ya tadarisu tadarusan artinya saling banyak mana itu saling menyimak saling majak saling menunjuki makanya tadarus namanya tidak tadarus dah tapi dano panjang tadarus nah banyak betul halaqah ka 20 orang nan santiang mau tahu ko tibo nan agak parah kajino anya na baca surang tenang paling agak surang lah nan sama-sama agak parah lo nan menyimaan sama-sama parah menyimaan parah anan santiang mau tahu anan santiang ko tak kana rahmat do kana tutua antun kanun seolah-olah dirinya lasan santiang. Adik kat ibu kalau ada nama datu kecilnya ke ibu nak setia ke bu kalau setia bu nak satar harus antum diikuti Al-Quran tidak dirahmati Al-Quran diikuti Al-Quran. Nah ibu bapak yang hormati padahal untuk ayat-ayat Allah tak terada ayat Allah ke Al-Quran kan kece Allah kece Rasul khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mana dulu mengajar atau belajar?
Hadis itu dulu belajar mengajar. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kamu itu adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Apa kau belajarnya dulu? Karena orang itu tidak mungkin jadi guru kalau tidak belajar dah. Mereka mungkin jadi guru dah kalau tidak belajar. Guru anu itu tidak belajar dah. Maka itu yang terbaik kata Nabi. Salah satu hadisnya model itu, orang yang terbaik itu adalah orang yang belajar Al-Quran. Rugilah orang yang mau belajar Al-Quran. Rugilah orang yang mau belajar Al-Quran. Nah, coba saya lihat. Hari Jumat pagi ada sunnah yang dikerajakan di imam-imam itu membaca surah Alif Lam Mim Sajdah ayat 55 bunyinya. Innama yu'minu bi ayatina allati idza dzukirallahu wa idza dzukiru biha qalu sujada wa sabahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Agak Allah itu hanya sesungguhnya orang-orang yang benar-benar beriman dengan ayat kami, sifatnya mereka kharru sujada. Kalau dibacanya idza dzukiru biha, masih zukiru kalimat lisan. Kalau dibaca orang, kalau diingin orang, kalau dibaca orang ayat, sifatnya orang menangaku kharru sujada, tunduk dia, tiap tunduk. Wasabbahu bihamdi rabbihim, bertasbih dengan menyebut Rabb mereka. Di belakangnya layas, mereka nak sombong. Nah, ini berapa yang menerapkan itu? Berapa banyaknya yang sombong karena baca Al-Qurannya dan menganggap bacaan orang lain itu tidak bagus, tidak baik. Nah, oleh karena itu ibu, yang kedua, mari kita sama-sama belajar Al-Quran. Jangan marasu wala samtian, jangan marasu wala pandai, tetap belajar tentang Al-Quran. Apalagi Al-Quran ini mesti berkait dengan salat. Hanya berkait dengan salat. Ada bacaan Al-Fatihah sama bacaan ayat sesudah Al-Fatihah. Satu-satunya surat yang wajib dihafal cuma satu, Al-Fatihah. Satu-satunya surat yang wajib dihafal Fatihah hukumnya cuma satu, Al-Fatihah. Nalain sunnah, tidak wajib dong. Al-Fatihah kau mesti bersihan, dirancang-rancang. Bedaan ha dengan ha, bedaan shot dengan sin, bedaan antara dan panjang dan panjang. Kok banyak orang kadang-kadang sembahyang. Ketika sir mulai Bismillahirrahmanirrahim. Apa panjang? Ma-nya panjang, la panjang, ma panjang, ri panjang. Ketika baca surah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalau aku secara hukum fikih mengijan tak sah salat itu. Di mana tak sahnya Al-Fatihah itu rukun? Al-Fatihah itu rukun. Ada panjang pendek. Baik pekati kosir maupun jahar bacanya sama. Cuman bedanya kalau jahar tentu lebih dari bacaan imam. Mungkin pakai irama tertentunya, mungkin jiharka iramanya, mungkin ras, mungkin sofa, kan gitu. Mungkin irama kurdi dipakainya. Akan gitu tuh. Kalau sedang menjadi imam dijaharkan. Tapi ketika surah tidak dijaharkan atau berjamaah tidak dijaharkan, Al-Fatihah ini tetap bacanya, cuma tidak terlalu dilakukan. Mungkin tidak panjang-panjang. Cuman bedakan antara yang panjang dengan yang tidak panjang.
tasydid no di iya itu lebih wayu tuh. Iya kana na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau dihilangkan tasydidnya iya kana na'budu wa iyyaka nasta'in, maknanya matahari. Kepada matahari engkau menyembah, kepada matahari kami menyembah, kepada matahari kami minta tolong. Kalau tidak itu dia itu tasydid. Akan apa yo tuh? Ada tuan itu musyrik, iya kan? Jadi ini yang kedua. Kalau dibacakan orang, ingat pangkalnya dibacakan orang. Artinya tuh nampaknya mata aku kan awak nanda awak mengarajuan orang mengarajuan. Nampaknya mata aku kan itu tuh paling ringan tuh orang mengarajuan. Awak dari mubarasiyah. Orang membaca ayat awak tambah imannya. Bacanya. Kalau dibaca ayat itu awak dengar awak diam. Asal itu tambah ilmu Al-Quran itu. Dan tu yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun, terhadap Tuhan mereka bertawakal. Ana bertawakal tu menyerah boleh sesudah bau sawu. Menyerah boleh sesudah bau sawu itu bahasa mana? Qanaah itu merasa cukup dengan pemberian Allah. Tawakal itu menyerah. Tasara engkau ya Allah, ya benar tasara. Coba ayat barabu ayat kau wasta'inu bis-sabri was-salah. Satu, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Itu kan ayat itu menunjukkan cara menyerah ke Allah tuh. Disuruh minta tolong ke Allah melalui dua cara tadi. Tasara engkau ya Allah, caranya lalu kerajaan itu sabar je, sholat je. Akhirnya wakil tidak percaya jo keyakinan itu masalahnya. Awak boleh awak ke iman awak ke yakin awak boleh boleh basandian, boleh kodok, tidak boleh bola ada. Boleh kodok basandian tak? Iya tak? Boleh kodok dong modo. Iya basandian no? Bola dan tak sana. Nya seharusnya yakin aku boleh bola. Tidak basandian model tu doh. Cualah pada banyak orang percaya kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku akan ku kabul. Alih percaya tidak awak. Yakin tak pada lu dijawab kayak betul. Paham selesai. Masalahnya iman. Penyerahan mutlak itu dan kurang diawak kepada Allah. Coba lah, tidak ada keriwakan tu. Nama masih berharap kurang tu. Allah berharap dah. Tidak ada segala sesuatu tu. Kasih berharap kurang keputusan nak, ketetanggaan dan sebagainya. Begini dan curah doa pada banyak orang. Dan nemu status lebay. Ya status lebay mana? Siapa yang menanam dia yang akan menuai. Itu status anu tu. Tanda tu. Tanda masalah tu. Ada sakit hati tu. Kalau jadi bapak tu mengenai status sebuah kecewa Allah. Cukup deh, kau tak jago tengah malam. Sebab kan itu je sementara je kan. Cok kan, jago tengah malam tu sembahyang tahajud gitu kan, ngecek jawab tu selawat tu ada di hadapan Allah. Anakmu lah kadang-kadang Allah. Ada tu ngeceknya. Kau ke sekolah situ ya Allah, ke kuliah situ. Banyak kalau datang kau nak kepala kau rasa nak kau dah. Kecil Allah, kecilnya. Sarapan Allah tu ada di hadapan Allah. Selama mana ngecek orang yang ada di hadapan awak. Cuba ikut berdoa modal tunda ke Allah. Padahal awak disuruh curhat ke Allah, meminta ke Allah. Bukankah di dalam ajaran ihsan itu disebut begini?
wa'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu innahu yaraka. Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad, "Agak Jibril, nya tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan." Tanya Jibril, "Akhbirni anil ihsan." Kecik Jibril ke Nabi Muhammad, "Ajak Muhammad, anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu innahu yaraka." Sembah olehmu Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Jika kamu tak melihat Allah, takinkan dalam hatimu Allah itu pasti. Berarti ya tuh Allah itu dekat jauh. Dekat. Nah kalau dekatnya kenapa kita tak izin langsung? Iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau bertanya hambaku tentang aku, katakan aku dekat. Itu kata Allah dalam Quran. Maka tawakal kita itu menunjukkan kalau kita itu benar-benar dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, tawakal itu sesudah bau sawojo berdoa. Tak bisa dikejar dah, apalah tawakal. Tapi rumah ada kunci dah. Aku nak mau ada. Samula seorang babi datang ke Nabi di Masjid Nabawi, hanya mau untuk tenang. Aku cahaya ke kawan-kawan itu yang ada sinan. Pada tak pawian untuk. Ambo tawakal ke Allah. Tak ada Nabi. Aku cahaya Nabi. Pawian untuk dulu. Kabean untuk dulu. Baru artinya tuh tawakal tuh kalau kita lah berusaha, baru kita serahkan mutlak ke Allah. Awak pekerja keras misalnya, baladang dan sebagainya, sudah digarap ladang, terus serah ke Allah. Asalnya, ambo lah usaha ya Allah. Lamu cangkuak, lamu tanami, lamu siang, lamu pupuk, lamu racun, lamu macam-macam, lamu pelero. Ambo serahkan ya Allah hasilnya kepada engkau. Serahkan Allah. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Nah ibu-ibu waktu lampu habis nan kaduk nan kampe nan kampe mendirikan salat ini ya kalimatnya yuqimu. Nah yuqimuna aqamu tuqimuna. Indah ado yaf'alu do dak do ya'malu do. Ndak do yaf'aluna shalah yaf'alu shalah ndak do ya'maluna shalah ndak do. Kalimatnya koma asal katono, koma gua tagak, asal katono tagak, nan tagak diri awak. Kabilo ketika salat dan sesudah salat, artinya tuh orang nan salat tuh ada reaksi salat sesudah salat. Orang salat mendirikan salat ada reaksi salat sesudah salat. Kalau inyo salat lai rajin ke surau tapi penutup pagunjia berarti tidak mendirikan salat dulu mampu gue salat dulu tu. Sebab ada tu tujuan akhir dari salat adalah inna salatatan ha anil fahsya wal munkar. Tujuan akhirnya koreksi diri. Kau ada jua apa nan pagunjia penutup penutup pun paling payah mailang no. Di mana kini kau lah dia pokok dia buat iya padahal itu rumah itu. Banyak orang dah tu lah kau janji jam 1 lagi 1 seperempat ni lagi mak ni padahal sana bersolek di rumah tu nak lagi bodi dia pokok di labu-labu naik apa nanya nak kau di rumah gampang betul tu. Anak paling unik celai. Aduh anak ketik ko cucua aja ne pai je kawo ne pai je ne. Nak kuliah orang dia buat banyak, orang yang ngambil dia buat. Orang cancang dia buat. Nak kuliah pai nak ketik don. Yo wa pai ne. Anak itu lah di rumah saya lah cucu ne ni. Beko ne balian bulu-bulu satu pi kadang. Layu lo cucu tadi. Sudah itulah pemain nonton. Awal apa ini kau buat? Tibo waktu pulang, tibo rumah. Takkan nanti cucu jago. Agi cucu ni. Ne ma gulu-gulu satu kui ne. Ande orang tukang gulu-gulu lah mati. Apalagi penutup nawak. Jadi bapak yang hormati. Kalau ada anak-anak wak kini ke anak-anak wak dan remaja dan kita laksanakan nanya doa sampailah kadang-kadang anak tu manutu ya nak karena begitu kita ino wak pangan dulu badutu anak tu kawak kini ke badutu no lah kadang wak lah kadang
mungkin bala kira winino na to, tapi menutu na wajyo lo. Inge karena katikonyo kete dulu muat 5 tahun bawah. Wapangan dulu. Mereka kebanyakan cuma dari itu nah. Jadi mendirikan sholat tujuan akhirnya agar diri kita terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau tidak terhindar berarti kita belum mendirikan sholat, baru memperbuat sholat terakhir. Atau wa mimma razaqnahum yunfiqun, menafkahkan hartanya di jalan Allah, sebahagian di jalan Allah. Basidakah. Jadi ibu dipilih yang kedua konsentrasi gula beliau alias akan 60. Mungkin itu saya dulu tenang. Itu saya dulu. Jadi kesimpulan pertama, negeri ini akan diberkahi oleh Allah jika penduduknya beriman dan bertakwa kepada Allah. Tanda beriman itu ada 5 menurut surah Al-Anfal ayat yang kedua, 3 tadi. Yang pertama, kalau disebut nama Allah bergetar hatinya. Apabila dibacakan ayat Allah bertambah imannya kepada Allah, mereka bertawakal. Kemudian yang keempatnya mendirikan salat. Kemudian yang kelima, menafkahkan sebagian harta di jalan Allah. Itulah tanda-tanda orang yang beriman. Di belakang ayat Allah katakan ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka lah yang sebenar-benarnya beriman kepada Allah. Bapak yang hormati, sebelum ditutup ada yang katanya kan ini kenapa tutup? Orang Cina. Ya, silakan Bu. Salah baca Al-Quran. Pak. Kadang-kadang salah kita nebur, kan? Terus? Tapi enggak digubris. Tidak digubris. Itu makanya sebelum kita bertadarus, kita saling mengenal dulu bahasa kita tuh saling baraja. Itu yang mesti dikenal dulu. Jadi kalau ada yang negur beko, maku yang ditegur tuh harus terima. Nggak bisa ndak. Tapi kalau nggak bisa menerima, nggak bisa terus. Silakan baca surat. Ngaji surah saja. Kesalahan di apaan lo tarusan? Itu kadang-kadang ada orang-orang ini, ada beberapa hal yang mungkin barangkali tidak bisa mengucapkannya atau gak baliknya. Seakan-akan huruf-huruf Al-Quran itu kan memposisikan tiga komponen yang ada di mulut itu: lidah, gigi, bibir. Lidah, gigi, dan bibir. Akan itu tiga itu loh. Kadang-kadang kan itu nampak ya, malataan bibir itu ditampilkan itu, malataan lidah tampil. Contoh, huruf satu di malataan itu, ujung lidah serta ujung gigi nanti T. Faham? Anda mau malataan ke sini, maka nak semuanya dah. Atau sya itu, syum, shin, syum, kan itu tuh. Itu kan beda tuh. Kalau tidak bisa memposisikan lidah yang K, kata karanginangi, tangan lidah yang kayak kanan-kanan sama taruh bibir itu agak sedikit membulat, dan bulat kalau ada agak sedikit bulat bibirnya. Benar tuh. Minasyaiton. Kan itu sebenarnya. Kadang-kadang ado nanda amua menggerakkan kayak itu. Lawa ajan caruna atau lawat suruhan saja. Jadi kamarian. Lain jadinya tapi dia tak mau mengajar dirinya dah. Ada orang udah tuh. Cuman kalau model tadi ditegur, dia tidak mau ditegur. Kalau berhalaqah, bertadarus, ala berencana atau tadarus. Baca surah. Lah, itu saja. Baik, mari kita tutup kajian sore ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan jazaa Ustaz, memberikan kebaikan dan nasihat untuk menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan menutup majelis ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Lain sekali pasang lapan di balik kanan dulu lapan ada monang dia Itu kenapa?